Oke. Sebelumnya makasih ya Matias ya, kamu sudah submit daftar untuk kelompoknya ya. Saya udah masukkan ke dalam portal. Jadi nanti saya browsing-browsing dulu ya, nanti untuk penugasan di minggu depan aja. Ini akan dikumpulkan dekat-dekat UTS. Nanti saya akan upload yang diminta apa beserta company-nya ya. Jadi ini rencana saya untuk yang sampai dengan UTS, tugas kelompoknya itu adalah kalian membuat suatu penulisan gitu ya. Nanti saya tentukan berapa halaman, terus company-nya apa. Karena kalau saya lihat browsing tuh banyak juga ya yang terakhir-terakhir ada peristiwa merger atau acquisition baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nanti saya akan pilihkan untuk kalian kerjakan. Di sini kan ada 4 kelompok ya. Cuma saya belum putuskan yang buat jadi tugasnya ini company-nya apa aja. Nanti saya mesti browsing dulu kira-kira mudah nggak untuk mendapatkan data-datanya ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi hari ini pertemuan kedua, topiknya merger strategi, di mana topik merger strategi ini akan diberikan untuk 2 minggu. Jadi pertemuan minggu depan masih topiknya merger strategi. Jadi kalau kita lihat di sini halamannya ada 47 halaman. Nanti mungkin diselesaikan sampai halaman 23 ya. Ancar-ancarnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan saya menjelaskan ada yang nggak ngerti boleh langsung diinterrupt ya, atau ada yang mau bertanya gitu. Oke. Merger strategy. Jadi di sini pelajarannya merger dan acquisition, kadang kita sebut juga merger antara merger dan acquisition ini saling bisa menggantikan satu sama lain. Jadi kalau saya ngomong merger strategy, kadang di sini pengertiannya juga pengertiannya adalah acquisition strategy juga. Jadi strategi merger itu apa sih? Di sini pengertiannya apa? Jadi yang dimaksud di sini adalah di belakang transaksi merger and acquisition itu kira-kira ada strategi yang diambil oleh perusahaan itu dalam rangka apa gitu. Jadi kenapa sih sampai ada merger and acquisition atau alasan di belakang terjadinya transaksi merger dan acquisition tersebut. Nah, ini akan dibahas di pertemuan hari ini dan minggu depan. Oke. Untuk specific learning outcomes-nya, di sini masih C2 kompetensinya, jadi di sini adalah penjelasan ya. Maka itu keterangannya outcomes-nya itu untuk pertemuan dua pertemuan ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan, explain ya, motif-motif yang ada dari perusahaan tersebut dengan melakukan merger dan acquisition itu motifnya apa. Kemudian dampak daripada strategi yang diambil untuk melakukan merger and acquisition terhadap shareholder wealth-nya. Jadi apakah hal itu akan menguntungkan bagi pemegang saham ataukah merugikan pemegang saham. Nah, outlines-nya sendiri ada 12, yaitu mulai dari growth sampai ke other motives. Jadi ada 12 outlines, di mana ini akan diberikan 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Oke, kita bahas dulu mengenai growth. Outline yang pertama pertumbuhan. Nah, seperti yang saya tanyakan di dalam forum, itu saya bertanya motif growth itu seperti apa. Jadi growth di sini artinya kan bertumbuh. Kalau bertumbuh itu konotasinya kalau kita sebagai manusia gitu, manusia itu dikatakan bertumbuh itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat secara fisik maupun yang sifatnya non fisik. Kalau fisik itu kan terlihat langsung dari sisi misalkan badan kita itu makin tinggi ya, mulai dari bayi sampai ke sampai anak-anak, remaja, dewasa sampai udah tua. Nah, itu akan mengalami perubahan fisik dari kecil makin besar ya, terus kemudian kondisi badan kita juga kalau udah makin tua juga berubah. Nah, kalau itu dari sisi fisiknya, tapi kalau kita melihat bukan non fisik, jadi sifatnya non fisik, itu mungkin kita lihat sifatnya.
Sifat bayi itu tentu berbeda dengan sifat dari orang yang sudah dewasa ya. Jadi mungkin kepribadian kita itu akan berubah, berkembang dengan situasi dari umur masing-masing orang tersebut. Oke. Nah, kalau kita padankan dengan pertumbuhan yang terjadi di dalam suatu perusahaan, itu secara nggak langsung kita juga bisa bilang yang namanya perusahaan itu bertumbuh. Nah, paling gampang yang kita bisa bilang bahwa perusahaan itu tumbuh atau berkembang, itu paling mudah kalau kita lihat dari sisi asetnya. Yang fisik yang kelihatan itu misalkan total aktiva dari perusahaan tersebut makin besar, atau kita bisa lihat juga dari fisiknya, misalkan perusahaan itu mempunyai kantor cabang yang makin banyak, membuka kantor cabang baru baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Atau kita lihat juga dari segi jumlah karyawannya. Kalau jumlah karyawannya makin banyak, itu artinya juga perusahaannya makin bertumbuh. Nah, kalau dari segi fisik itu yang terlihat sekali ya. Tapi kalau dari segi non fisik itu mungkin kalau kita lihat dari segi kita bilang keuangannya, dalam pengertian return-nya seperti apa. Nah, return-nya itu apakah makin bagus ataukah makin jelek, itu adalah yang nyata di dalam perusahaan itu. Apakah perusahaan itu bertumbuh tetapi juga dibarengi dengan profitabilitas yang juga meningkat. Jadi ibaratnya kalau kita manusia berarti badan kita tumbuh tetapi dibarengi dengan kepribadian yang bertumbuh juga. Nah, untuk yang dibilang motif selain bertumbuh itu untuk M&A untuk berkembang lebih besar lagi, satu lagi adalah motif yang secara umum itu adalah sinergi, ya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke growth. Nah, growth itu sendiri di sini disebutkan ada yang namanya pertumbuhan yang dilakukan bisa secara internal atau disebutnya organic growth, bisa dilakukan secara eksternal atau inorganic growth. Nah, kalau kita ditanya internal growth itu apa, external growth itu seperti apa? Kalau dibilang internal growth itu intinya kita itu bertumbuh, perusahaan kita bertumbuh dengan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi contohnya kalau kita misalkan mempunyai penghasilan net income laba bersih dari perusahaan itu yang nanti dikembalikan lagi untuk dipakai di dalam operasional perusahaan tersebut. Nah, itu akan butuh waktu bagi perusahaan itu apabila dia hanya mengandalkan dari dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita external growth itu bisa dilakukan dengan cara ada pihak-pihak di luar yang mempunyai dampak terhadap pertumbuhan perusahaan kita. Contohnya perusahaan yang melakukan merger dan acquisition. Seperti kita tahu merger itu adalah bergabungnya satu perusahaan dengan perusahaan lain. Bisa namanya jadi A plus B menjadi A atau menjadi B atau menjadi C, itu secara nama aja. Tetapi di sini kita lihat ada penggabungan atau merger antara satu pihak dengan pihak yang lain atau lebih dari dua pihak ya, itu bergabung menjadi satu. Kalau acquisition artinya kita itu ingin mengambil alih suatu perusahaan lain. Jadi kalau perusahaan ini kita konsolidasikan, kita jadi satu, misalkan induk dengan anak yang kemudian kita jadikan satu, berarti nilai aktiva dari perusahaan yang kita gabungkan tersebut juga makin besar. Kemudian juga bisa terlihat kalau kita menggabungkan perusahaan A, B, C, dan sebagainya, itu berarti total asetnya juga makin besar. Nah, ini adalah dilakukan dengan cara external growth. Bisa juga kalau kita ditanya external growth itu seperti apa, selain M&A itu misalkan kalau kita memperoleh dana pinjaman dari pihak luar, di mana dana tersebut akan dipakai untuk mengelola perusahaan kita. Atau kalau kita melakukan right issue atau IPO, nah itu kita bisa juga bilang yang namanya external growth dengan mengandalkan sumber dana dari pihak luar. Oke. Jadi di sini dengan adanya M&A kita fokus ke external growth yang sifatnya M&A, itu berarti akan lebih cepat dilakukan apabila dibandingkan dengan internal growth. Karena gimana? Kalau kita melakukan merger acquisition, berarti kalau deals-nya transaksi M&A itu sudah close,
artinya sudah terjadi kesepakatan antara pihak yang terkait dengan M&A tersebut, berarti itu perusahaannya itu sudah menjadi satu, langsung dapat angka misalkan tadinya 1.000, yang satunya asetnya 2.000. Kalau kita combine jadi 3.000. Beda dengan kalau kita punya perusahaan 1.000, berarti kita harus mengumpulkan yang namanya return yang bisa kita tanamkan kembali ke perusahaan itu sampai perusahaan itu bisa menjadi 3 kali lipat misalkan. Nah, itu butuh waktu lebih lama untuk internal growth. Tetapi kalau dengan external growth, dengan M&A, berarti itu akan lebih mudah, lebih cepat, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat yang namanya uncertainty, itu ada di dua-duanya ya, internal growth maupun di external growth. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang namanya pertumbuhan, itu berarti artinya untuk di kemudian hari. Nah, kalau di kemudian hari future, itu berarti ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Karena situasinya tergantung kondisi nanti di mana perusahaan itu beroperasional di kemudian hari. Di mana banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan di kemudian hari. Contohnya dalam segi keadaan ekonomi, dalam segi industri yang bersangkutan, ya, dalam segi perusahaan itu sendiri. Nah, itu akan mengalami ketidakpastian karena berhubungan dengan masa mendatang. Oke. Ini kenapa ya kita itu melakukan M&A itu juga ada pertimbangan apabila kita melihat ada suatu kesempatan yang harus dilakukan, harus diambil secepat mungkin. Jadi kalau contohnya di dalam kondisi COVID gitu ya, COVID kan pada saat itu kita nggak tahu ya untuk berlangsung dari berapa lama. Mulai dari tahun 2020, awal-awal 2020 sampai sekarang ya itu masih ada kondisi-kondisi COVID, tetapi pas masa 2020 kita tidak tahu persis COVID itu pada saat itu akan berlangsung sampai berapa lama. Jadi kalau kita menghasilkan suatu produk yang berhubungan dengan usaha untuk mencegah atau mengurangi dampak dari COVID, itu berarti kalau kita melakukan research dan sebagainya itu akan lama sekali. Jadi pada saat terjadi COVID itu sudah reda, ternyata kita baru berhasil atau memproduksi barang tersebut. Nah, itu kita akan ketinggalan zaman. Jadi kalau ada sesuatu yang memang harus kita gerak secepat mungkin, itu paling mudah kita lakukan secara M&A. Kemudian ada perusahaan juga yang harus mengembangkan merchandising konsep. Ini sama juga ya. Kalau misalkan kita mengakuisisi atau melakukan merger dengan perusahaan yang sudah mempunyai skills di dalam merchandising konsep, berarti itu akan lebih mudah untuk dilakukan secara cepat. Kemudian juga adanya keinginan untuk berekspansi ke daerah atau negara lain di luar Indonesia misalkan. Itu juga akan lebih mudah dilakukan dengan M&A dibandingkan kalau kita men-set up atau membuat suatu kantor mulai dari nol ya, dari awal. Misalkan kita membuka kantor cabang baru di misalkan di negara Malaysia gitu. Walaupun negara Malaysia dengan Indonesia itu mirip-mirip, tapi tetap akan ada perbedaan kultural antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi kalau kita misalkan berekspansi ke negara Malaysia, bisa dilakukan dengan cara satu, membuka kantor cabang tersebut dengan menugaskan pegawai dari Indonesia untuk men-set semuanya di Malaysia. Itu akan lebih sulit karena mungkin pegawai tersebut karena berasal dari Indonesia tidak tahu regulation setempat, tidak bisa merekrut, tidak mengerti sifat-sifat dari orang Malaysia dan sebagainya. Ya, itu akan berpengaruh terhadap kalau kita melakukan M&A dengan mengambil alih atau melakukan merger dengan perusahaan yang ada di Malaysia, itu akan lebih mudah dilakukan karena berarti sudah ada perusahaan di Malaysia tersebut yang sudah mengerti atau orang-orangnya sudah ada di situ. Jadi itu akan lebih mudah dilakukan. Oke. Kita ini kalau misalkan berada di dalam suatu siklus produksi yang sudah mature, berarti akan ada penurunan demand terhadap produk atau jasa yang kita berikan tersebut. Nah, itu kita akan sulit untuk mempertahankan growth dari suatu produk yang sudah mature tersebut. Nah, untuk
mengatasi siklus yang sudah mature tersebut, kita harus menarik jangka waktu siklusnya itu dengan cara melakukan M&A. Jadi contohnya melakukan M&A dengan produk yang kita diversifikasi, produk yang belum mature. Jadi artinya kita mempunyai alternatif produk yang bisa kita jual ke pihak lain, sehingga demand dari produk itu mungkin masih bertumbuh ya. Jadi demand-nya masih dianggap masih menarik produk kita, jadi itu revenue-nya akan masih oke, yang bisa menutupi revenue produk kita yang sebelumnya. Oke, jadi caranya bagaimana ya kalau kita misalkan ingin mengembangkan produk atau kita ingin berekspansi ke negara atau daerah lain, ya lebih gampang dilakukan melalui acquisition atau merger dibandingkan dengan kalau kita set sendiri tadi ya. Jadi ini disebutnya M&A itu adalah jump start growth, artinya growth yang langsung bisa lompat tinggi gitu ya, langsung mulai. Kemudian di dalam statement ini diharapkan acquisition itu dengan adanya merger dan acquisition tersebut akan mengakibatkan terdapat peningkatan revenue. Nah, peningkatan revenue tersebut diharapkan juga akan memperbaiki profitabilitas kita. Ya, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan adanya sinergi tersebut. Nah, nanti akan dibahas di berikut-berikutnya pengertian sinergi. Oke. Nah, ada pertanyaan. Menurut kalian, kalau kita sebagai pimpinan atau sebagai pemilik saham, kira-kira yang lebih tepat untuk tujuan yang ingin kita capai itu menurut kalian apakah growth atau pertumbuhan ataukah return yang bertambah besar? Nah, ini disebutkan bahwa memang kalau yang kita lihat pertama kali itu kita harapkan perusahaan itu makin bertumbuh, yaitu growth. Tetapi dengan growth yang makin tinggi itu diharapkan growth tinggi tersebut seiring atau sejalan dengan adanya peningkatan return juga. Jadi ada kalanya suatu perusahaan itu tumbuh, tetapi ternyata returnnya berkurang atau returnnya malah negatif. Nah, ini berarti tidak tepat ya. Nah, kalau yang bagus di sini dengan motif growth di sini pengertiannya adalah growth yang bisa tetap menghasilkan return yang cukup baik kepada pemilik saham. Jadi di sini pihak pimpinan itu harus pintar-pintar memilih alternatif investasi mana sih yang kira-kira bisa membuat suatu perusahaan itu makin bertambah besar, tetapi bisa mendatangkan return yang cukup memuaskan. Dimana kalau return ini pengertiannya growth yang bertumbuh tersebut itu berarti cost-nya itu adalah seefisien mungkin, ya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalkan international growth atau cross border acquisition, dampaknya apa aja? Kenapa terjadi international growth? Nah, seperti yang saya bilang, kalau kita bilang mature product, itu bisa juga mature-nya itu karena sudah mature di suatu negara tertentu. Jadi contoh, kalau produknya misalnya ya masker, di Indonesia pada saat itu sudah banyak nih orang yang memproduksi masker di Indonesia. Jadi sudah istilahnya sudah jenuh. Terus tahu-tahu COVID itu menyerang negara lain setelah Indonesia, di mana di negara tersebut kemungkinan masih sedikit produsen masker misalkan. Jadi kita bisa mengembangkan perusahaan kita dengan melakukan yang namanya cross border acquisition, artinya kita membeli suatu perusahaan yang ada di negara lain di mana produsen maskernya masih sedikit, jadi itu kita tularkan di situ ya, istilahnya kita akan membentuk suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang masker di luar negara kita, di mana marketnya itu masih berkembang, masih develop. Jadi di sini tujuannya adalah kita bisa menggunakan cross border deals itu ya, melakukan merger atau acquisition di negara lain untuk men-tapping market yang masih dianggap masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke.
kegunaan dari cross border deal tersebut di mana merger acquisition itu lintas batas negara, itu artinya kita bisa mendapatkan keuntungan dari adanya pengetahuan dari country specific know-how dari target tersebut. Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mengakuisisi perusahaan di Malaysia, berarti di situ Malaysia adalah karyawan yang di Malaysia tersebut sudah tahu kultur dari atau kebudayaan di negara Malaysia itu seperti apa. Jadi kita kalau mengakuisisi perusahaan Malaysia itu otomatis kita sudah one step ahead dibandingkan kalau kita sendiri yang mendirikan perusahaan di Malaysia. Jadi di sini ada yang namanya country specific know-how yang berasal dari staff yang ada di negara tersebut. Kemudian kalau kita sudah punya kita mengakuisisi perusahaan di Malaysia, diharapkan dengan perusahaan di situ sudah menjejakkan kakinya di Malaysia. Jadi dia mempunyai namanya distribution network. Artinya perusahaan itu sudah dikenal oleh orang-orang di Malaysia. Jadi mungkin networkingnya sudah terbentuk. Jadi tidak perlu kita men-set distribusi network dari perusahaan misalkan kita dirikan dari awal. Ya, nah ini dengan adanya hal yang seperti itu berarti sangat membantu bagi pihak si pemilik saham dari perusahaan yang melakukan acquisition tersebut. Artinya dia akan mencari alternatif penggunaan dana yang akan diinvestasikan tersebut dengan pemakaian yang terbaik sebaik mungkin. Jadi yang kita hitung di sini adalah risk adjusted return yang the best. Ya, karena dana kan terbatas, jadi kita pilih return yang paling besar di antara sumber berbagai macam alternatif investasi yang ada. Oke, dengan adanya international growth di sini tidak hanya menguntungkan, tetapi di sini juga kita perhatikan ada kendala-kendala yang bisa dialami apabila kita melakukan acquisition lintas negara. Contohnya adalah challenge-nya itu adalah bahasa. Perbedaan bahasa antara satu negara dengan negara lain itu akan berpengaruh terhadap komunikasi yang terjadi apabila kita memang ingin melakukan merger atau acquisition di luar negara Indonesia. Jadi kalau misalkan melakukan negosiasi kemudian setelah dilakukan merger itu akan berpengaruh mungkin ada salah miscommunication antara pihak A dengan B, jadi bisa menyebabkan rencana transaksi M&A tersebut tidak jadi dilakukan. Oke, kemudian setelah terjadinya merger dan acquisition tersebut, itu ada kebutuhan juga karena di sini ada physical distance antara satu negara dengan negara lain. Jadi akan ada namanya penambahan daripada demand managerial. Ya, seperti kita tahu kalau kita punya kantor di luar negara Indonesia, berarti ada seseorang yang bisa kita percaya bisa mengontrol perusahaan yang ada di Malaysia tersebut misalkan. Nah di sini dibutuhkan tambahan pimpinan yang bisa kita kirim untuk sebagai manajer daripada perusahaan di luar negeri tersebut. Ya, selain orangnya yang nambah, itu juga ada kebutuhan untuk kalau kita mengawasi suatu perusahaan yang long distance ya, physical distance itu akan lebih sulit dibandingkan kalau kita perusahaannya jarak dekat. Contohnya, kalau kita satu kota mempunyai cabang di Jakarta, itu akan kita gampang datangi. Tetapi kalau kita harus pergi ke luar negeri di mana cabangnya jauh, itu akan lebih butuh waktu, butuh biaya ya untuk transport dan sebagainya. Kemudian juga perbedaan daripada kultural. Jadi kalau kita memanage atau mengelola staff kita yang mungkin berbeda negara, berbeda bangsa gitu, itu membutuhkan skill tertentu untuk bisa memanage orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda tersebut. Oke, kemudian ada tantangan juga terhadap adanya perbedaan mata uang apabila kita melakukan M&A di luar negara Indonesia. Jadi kalau misalkan mata uang itu berarti di Indonesia misalkan IDR, di Malaysia misalkan Malaysian Ringgit.
Nah, itu nanti akan dampaknya apa? Apabila kita melakukan investasi di Malaysia, contoh telah menghasilkan keuntungan berapa ringgit gitu, tapi ternyata ringgit itu melemah dibandingkan rupiah. Nah, pada saat anak perusahaan yang kita ambil alih itu di Malaysia mengirimkan kembali return atau profit yang diperoleh di Malaysia kepada Indonesia, itu kalau misalkan Malaysian ringgit yang melemah, berarti kesannya profit atau return yang diperoleh dari Malaysia itu justru jadi makin kecil atau bahkan jadi negatif karena adanya pergerakan mata uang Malaysia ringgit yang melemah dibandingkan dengan rupiah. Oke, yang kedua tadi kita sudah ngomong tentang motif yang pertama yaitu dari sisi growth. Nah, yang kedua itu motif yang paling umum terjadi selain growth itu adalah sinergi. Nah, bedanya apa sama growth? Kalau sinergi itu lebih ke hasilnya antara kalau tetap berdiri sendiri dengan kalau digabungkan. Mana yang lebih besar? Contohnya, kalau A itu mempunyai penghasilan ya sepanjang dia berdiri sendiri sebagai perusahaan A mungkin mendapatkan Rp1. Perusahaan B yang juga berdiri sendiri mendapatkan profit Rp1 juga. Nah, kalau sinergi itu apabila perusahaan A dan B digabungkan, misalkan menjadi perusahaan A atau menjadi perusahaan B atau menjadi namanya perusahaan C. Apabila setelah hasil penggabungan itu terjadi sinergi yang mengakibatkan return daripada A perusahaan hasil merger tersebut itu angkanya lebih besar daripada 2 tadi ya. Jadi ada sesuatu yang mengakibatkan perusahaan gabungan itu menjadi lebih baik dibandingkan kalau perusahaan itu berdiri sendiri. Nah, ini jadi kalau secara terminologi sinergi itu adalah reaksi yang terjadi apabila 2 atau lebih ya faktor yang bila mana dikombinasikan atau digabungkan itu akan menghasilkan jumlah yang hasilnya itu lebih besar dibandingkan dengan kalau faktor-faktor yang melakukan konsolidasi itu berdiri sendiri. Tadi yang saya bilang hasilnya 1 tambah 1 lebih dari 2. Nah, ini kalau kita melakukan sinergi itu berarti kita asumsikan penghasilannya itu akan meningkat di kemudian hari. Nah, hasil yang kita harapkan ini diharapkan bisa mengkompensasi nilai premium yang kita bayar ke perusahaan yang kita akuisisi tersebut. Jadi contoh, perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B, di mana perusahaan B itu memiliki yang namanya anticipated atau estimasi ke depan arus kas ke depan di kemudian hari. Dari arus kas tersebut akan kita present value-kan untuk mendapatkan nilai fair value dari perusahaan B tersebut. Nah, kalau misalkan terjadi yang namanya auction ya atau lelang, kalau lelang itu artinya ditawarkan ke potensial buyer lebih dari 1. Nah, potensial buyer itu nanti akan mengajukan offer kepada pihak yang ingin menjual itu, kalau saya berani di harga sekian misalkan. Kalau yang A, B, dan C misalkan calon pembelinya D, itu masing-masing memberikan offer kepada D. Nah, kita pilihlah yang lebih besar penawarannya untuk membeli saham dari perusahaan target tersebut. Nah, kalau premiumnya ternyata besar ya karena nilainya lebih besar daripada nilai buku, nah itu harus bisa dikompensasi dengan adanya peningkatan sinergi tadi yang mengakibatkan peningkatan return terhadap hasil dari perusahaan yang merger tersebut. Oke, jadi intinya kalau sinergi itu ada 2 jenis yaitu operating dan finansial. Bedanya apa operating dan financial sinergi? Ini kita bisa lihat kalau di sini yang namanya operating sinergi itu bentuknya ada 2 macam, yaitu 1 adanya peningkatan revenue dan yang kedua adalah pengurangan biaya. Nah, untuk peningkatan revenue atau pengurangan biaya tersebut itu bisa kita peroleh dari jenis merger yang sifatnya horizontal atau vertikal. Nah, kalau kalian tahu dari pertemuan minggu lalu, horizontal merger adalah merger yang terjadi antara A dan B yang merupakan kompetitor satu sama lain di mana bisnisnya sama.
Kalau vertical merger berarti merger antara pihak yang berhubungan dengan buyer dan seller dari suatu produk. Jadi yang kemarin saya jelaskan ada hubungannya antara pihak yang memproduksi atau produsen dan pihak yang melakukan marketing atau yang melakukan penjualan. Nah, ini adalah terjadi vertical merger. Tapi di sini disebutkan revenue enhancement itu can be more difficult to achieve. Ya, jadi di antara kalau ditanya horizontal, vertikal maupun horizontal, vertikal, konglomerat, itu yang mana yang lebih dapat revenue operating sinergi, yaitu horizontal dan vertikal. Karena di antara dua itu revenue enhancement itu lebih sulit didapatkan. Tadi kan ada cost reduction sama satu lagi revenue enhancement. Kalau cost reduction itu lebih mudah diperoleh daripada kalau kita ingin meningkatkan revenue. Ya, maka itu kita kalau dengar kalau ada perusahaan atau di merger atau di restrukturisasi, pasti yang pertama dilakukan itu adalah mengurangi biaya atau melakukan efisiensi. Contohnya kalau efisiensi yang bisa dilakukan itu misalkan mengurangi jumlah pegawai, mengurangi jumlah kantor cabang, mengurangi jumlah entertainment dan sebagainya. Ya, oke, kita sekarang ke revenue enhancing operating synergy. McKinsey itu adalah konsultan, perusahaan konsultan melakukan survei. Menurut hasil surveinya itu mengestimasi 70% dari merger itu gagal untuk bisa menaikkan revenue-nya. Jadi tidak terbentuk revenue sinergi. Hanya 30% dari merger tersebut bisa dilakukan revenue sinergi. Nah, kalau ditanya revenue sinergi itu dapatnya dari mana? Itu ada 3, yaitu pricing power, kombinasi dari functional strength, kemudian adanya pertumbuhan karena masuk ke market yang baru, di mana market baru itu adalah faster growth atau market yang benar-benar baru sama sekali. Oke, kita menuju ke pricing power. Apa sih pricing power itu? Pricing berarti harga, power itu adalah kekuatan, ya. Jadi di sini kalau misalkan ada perusahaan A dan B melakukan merger, itu artinya misalkan perusahaan A itu menghasilkan 100 unit, perusahaan B menghasilkan 50 unit, berarti secara total dua perusahaan itu kalau di-combine bisa menghasilkan 150 unit. Apabila kita bisa memproduksi 150 unit, otomatis kita butuh bahan baku. Bahan bakunya itu kita bisa peroleh dari supplier. Nah, di situ kita akan bisa yang namanya menekan dari cost-nya, yaitu dengan melakukan negosiasi kepada pihak supplier, dimana kalau kita berusaha membeli 100 unit dengan 150 unit, mungkin kita bisa menawar di harga yang lebih murah apabila kita membeli di unit yang lebih banyak. Oke. Kemudian bisa juga dengan adanya kombinasi antara dua perusahaan itu dari segi cost ya. Kalau dari segi pricing power itu dalam pengertian harga daripada harga jualnya, itu bisa juga kita jelaskan seperti ini. Apabila perusahaan tadinya hanya memproduksi 100, kemudian memproduksi jadi 150 dengan adanya merger. Ternyata semuanya dia itu, jadi kalau kita tahu ada oligopoli, terakhir monopoli. Apabila dari hasil perusahaan yang merger itu mengakibatkan dia menjadi monopoli, artinya perusahaan itu makin mempunyai purchasing power dalam menentukan harga jual. Karena posisinya dia si supply-nya itu makin sedikit ya jumlahnya, jadi dia bisa menentukan harga jualnya, apalagi kalau sampai menuju ke monopoli. Jadi ini maka itu disebut tergantung dari degree of competition di industri tersebut, kemudian geographic marketnya apakah sudah jenuh atau belum, kemudian besarannya daripada merger partner itu sendiri. Ya, dengan adanya merger tersebut akan mengakibatkan adanya peningkatan efisiensi, bukannya not increase market power. Jadi yang lebih kelihatan itu gains-nya itu berhubungan dengan efisiensi, bukan karena market power itu sendiri. Ya. Kemudian yang namanya revenue enhancement itu juga bisa kita peroleh karena adanya kombinasi dari berbagai
kekuatan fungsional dari perusahaan tersebut. Contoh, ada suatu perusahaan yang kuatnya di fungsi marketing, ada perusahaan yang lain itu kuatnya di fungsi production. Kalau dua perusahaan itu melakukan merger, berarti perusahaan hasil merger tersebut akan memiliki kekuatan di dua bidang tersebut, yaitu production dan marketing. Jadi dengan akibat production dan marketing itu lebih gampang komunikasinya karena dilakukan di perusahaan yang sama, sehingga sudah tahu gitu, oh ini sudah waktunya untuk beli bahan baku dan sebagainya. Nah itu akan meningkatkan revenue dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk yang terakhir itu revenue enhancement itu apabila perusahaannya itu bisa masuk ke new market. Jadi contohnya ke developing country atau ke emerging world yang baru bertumbuh, ya. Jadi secara keseluruhan ada 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini penutupannya M&A itu bisa akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan revenue. Tadi kan pengertiannya operating synergy ada 2 ya, revenue enhancement, satu lagi cost reduction. Tapi ditutup di sini pengertiannya kalau M&A itu akan sulit untuk menentukan untuk meningkatkan revenue, juga akan sulit untuk istilahnya gimana ya, mempertahankan revenue juga mungkin susah, ningkatin susah apalagi mempertahankan susah apalagi meningkatkan revenue. Nah itu adalah kuncinya. Jadi kita kalau melakukan M&A tidak artinya serta-merta semua hasilnya itu pasti bagus atau positif. Oke, cost reduction operating synergy ini adalah sinergi yang kedua dari operating synergy. Jadi kita itu bisa mendapatkan efisiensi dengan akibat adanya economies of scale, yaitu production-nya kita makin besar, jadinya cost per unitnya makin kecil. Bagaimana sih kita bisa bilang cost of unit makin kecil? Karena misalkan adanya dengan semakin banyaknya produksi yang dihasilkan, berarti tingkat skills daripada pekerja itu makin meningkat, yaitu makin terspesialisasi. Kemudian manajemen juga karena dianggap bisa belajar dari kesalahan, sehingga kalau kita memperbesar jumlah produksinya, berarti manajemen itu bisa menghasilkan cost per unit yang juga makin kecil. Kemudian adanya penggunaan capital equipment yang makin efisien, karena dengan mesin yang jumlahnya sama tetapi bisa menghasilkan unit production yang lebih tinggi, itu artinya mesin itu sendiri lebih efisien. Okay. Kemudian ada istilah lagi, itu tadi economies of scale, ada lawannya yaitu diseconomies of scale. Ini kebalikannya apabila terjadi cost per unit production-nya makin besar. Ini terjadi biasanya karena adanya effort usaha untuk mengkoordinasi sesuatu hal operasional yang makin besar, itu kadang tidak berhasil. Jadi contohnya, kalau kita belajar sendiri, ada kemungkinan dibandingkan dengan kalau kita belajar bersama dengan teman, itu hasilnya lebih bagus kalau belajar berdua. Artinya terjadi efisiensi di situ. Artinya apa? Dalam segi waktu juga mungkin lebih cepat, dan dalam segi kualitasnya juga lebih bagus. Karena seseorang yang nggak mengerti bagian daripada X-nya, yang lain nggak mengerti di Y-nya, berarti saling mengajari satu sama lain. Nah itu akan terjadi yang namanya economies of scale. Tapi bayangkan kalau kita belajar bersama tetapi jumlah orang yang belajar bareng itu 10 orang. Jadi ada kemungkinan tidak efisien di situ, karena kita kalau belajar rame-rame terlalu banyak orangnya, itu akan sulit untuk mempelajari satu sama lain. Jadi timbullah yang namanya koordinasi problem, ya. Nah sekarang ada istilah economies of scope. Bedanya apa sama skill? Kalau skill itu skala ekonomisnya, jadi makin besar unit of production-nya, berarti cost-nya makin rendah. Kalau economies of scope di sini adalah pengertiannya scope-nya, ruang lingkupnya. Jadi kalau kita menghasilkan satu sejenis input tertentu, itu menghasilkan produk itu bisa berbagai macam. Contohnya adalah kalau kita punya mesin, satu mesin itu kita bisa optimalkan penggunanya, bisa tidak hanya menghasilkan baju misalkan, tapi juga bisa menghasilkan tas misalnya.
Ya, itu adalah economies of scope, di mana kita tidak perlu membeli mesin lagi untuk memproduksi barang yang berbeda. Oke. Apabila perusahaan dikombinasi atau melakukan merger satu sama lain itu menghasilkan purchasing power, itu artinya akan ada penurunan biaya di situ. Ya, kemudian dari sinergi dan acquisition premium itu tadi saya udah jelaskan. Kalau misalkan adanya premium ya karena perusahaan A membayar perusahaan B dengan tingkat harga yang lebih tinggi, terjadi premium, itu diharapkan premium itu bisa dikompensasi dengan adanya peningkatan sinergi sehingga menghasilkan peningkatan return. Oke, kita menuju ke financial sinergi. Tadi operating sinergi, sekarang apa bedanya dengan financial sinergi? Kalau operating sinergi berhubungan dengan operasionalnya, kalau financial sinergi itu berhubungan dengan modal, cost of capitalnya. Jadi contohnya gini, kalau misalkan dampak dari perusahaan A dan B itu makin besar, artinya apa? Berarti risiko daripada hasil usaha hasil merger itu berarti makin kecil. Contoh ya, kalau kita bilang risiko perusahaan itu makin besar berarti makin kecil, kita lihat kalau misalkan suatu perusahaan mau melakukan IPO atau ingin memperoleh utang obligasi dari pihak masyarakat, dengan semakin besarnya perusahaan yang ingin memperoleh sumber dana dari pasar modal, itu berarti akan lebih mudah memperolehnya. Kenapa? Karena dianggap risikonya lebih kecil. Nah, risiko yang lebih kecil ini akan dicerminkan dengan adanya cost of capital yang lebih kecil. Jadi contohnya kalau misalkan suatu perusahaan konglomerat ingin memperoleh dana dari obligasi, berarti kupon yang di obligasi itu otomatis lebih kecil dibandingkan kalau perusahaan yang ingin menerbitkan obligasi tersebut adalah perusahaan yang skalanya kecil. Oke. Nah, kenapa sih bisa dibilang yang namanya cost of capitalnya itu makin kecil? Karena ini kita bisa lihat dari cash flow-nya aja. Cash flow dari dua perusahaan yang melakukan merger tersebut itu arus kas-nya itu ada kemungkinan korelasinya antara pihak A dengan B itu tidak mengalami yang namanya perfect correlation. Artinya apa? Di sini berarti kalau perfect correlated berarti plus 1. Kalau di bawah 1 itu berarti terjadi penurunan, kalau yang satu naiknya tinggi berarti yang satu tidak terlalu tinggi. Nah, ini akan mengurangi risiko dari hasil penggabungan dua perusahaan tersebut. Apalagi kalau negatif correlated ya. Jadi dengan adanya acquisition tersebut itu akan mengurangi volatilitas daripada cash flow dari masing-masing perusahaan. Itu contohnya kalau cash flow satunya bergerak dalam bidang A, yang satunya bidang B, berarti bidang A dengan bidang B itu tidak berkorelasi sempurna. Artinya pada satu saat ya, misal nih kalau COVID itu produsen masker justru positif, hasilnya makin bagus. Tapi kalau kita belajar di dalam COVID itu, kalau yang lain di luar yang berhubungan sama kesehatan, justru contohnya hotel ya. Kalau pas lagi COVID, hotel itu pendapatannya justru turun. Jadi kalau kita tadinya di hotel terus kita melakukan acquisition atau merger dengan perusahaan penghasil masker, nah itu akan mengalami yang namanya korelasi yang tidak sempurna. Jadi satu pihak kalau kita mengalami kerugian di hotel, di lain pihak kita akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali dari bisnis masker tersebut, ya. Oke. Dengan adanya kalau misalkan korelasinya dari income dari dua perusahaan itu tidak perfectly correlated, berarti risiko untuk bayar pinjaman itu juga makin kecil. Jadi terjadi yang namanya debt co-insurance, jadi asuransi atau penjaminan terhadap kemampuan membayar utang. Oke, di sini kalau misalkan kita issue new debt setelah merger, itu akan berpengaruh terhadap pemilik sahamnya ya. Kalau awal mulanya kita melakukan utang setelah merger itu berarti ada yang namanya tax saving. Karena kalau kita utang berarti kita mesti bayar bunga. Nah, biaya bunga itu adalah sifatnya deductible expense. Kalau deductible expense itu akan mengurangi pajak penghasilan dari perusahaan yang menerbitkan obligasi atau utang tersebut.
Nah, tetapi di sini terjadilah economies of scale dengan adanya flotation cost yang lebih murah dan transaction cost yang lebih murah. Karena dari hasil utang tersebut bisa dipakai untuk misalkan membeli mesin dan sebagainya yang mengakibatkan economies of scale. Tapi ada kalanya, ada satu saat tertentu ya, ada kemungkinan kalau kita terlalu banyak melakukan pinjaman itu justru merugikan si pemilik saham tersebut. Oke, ini adalah keterangannya nih. Kalau misalkan kita melakukan acquisition di perusahaan yang tidak sama, artinya terjadi diversifikasi, berarti itu secara tidak langsung akan memperbaiki kredit kualitas kita. Kemudian kita juga lebih gampang masuk ke pasar modal. Oke, diversification. Apa sih diversification? Diversification itu artinya kita bergerak dalam bidang yang tidak sama dengan bisnis yang kita geluti sekarang ini. Contohnya GE itu melakukan diversifikasi di perusahaan asuransi, financial service, televisi, plastik, medical equipment. Nah, ini berarti sudah melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini tujuannya apa? Kita ingin supaya dilihat leading sebagai perusahaan yang leader atau terkemuka. Jadi apakah dia menduduki ranking pertama atau ranking kedua dari segi pangsa pasarnya. Oke, diversification to enter more profitable industries. Jadi kalau kita ingin mendiversifikasi, kita pilihlah perusahaan yang profitnya oke. Jangan sampai masuk ke perusahaan yang profitnya justru sudah menurun. Karena intinya gini, kalau kita secara ekonomi teori, kalau suatu kondisi industri itu masih above average returns, itu akan menarik banyak pihak untuk masuk ke industri tersebut. Semakin banyak perusahaan masuk ke industri tersebut, berarti supply-nya makin gede. Supply makin besar, berarti nanti akan menurunin pricing-nya. Pricing turun, berarti lama-lama return-nya akan makin kecil. Nah, ini akan terjadi stabil di kemudian in the long run dalam jangka panjang. Jadi kebalikannya, kalau saat ini industrinya adalah below average returns, akan terjadi pengeluaran supply-nya, supplier sampai terjadi titik yang menuju ke average returns. Nah, itu terjadi yang namanya stabil. Oke, benefits of conglomerates. Di sini pertanyaannya adalah kalau kita melakukan istilahnya melakukan merger, yang lebih bagus itu lebih positif terhadap shareholder-nya itu yang sifatnya merger horizontal atau vertikal atau konglomerat. Jadi di sini ada dua studi yang bertolak belakang satu dengan lain. Ada yang menyatakan lebih bagus konglomerat, ada yang menyatakan bukan konglomerat. Seperti kita tahu kan tipe daripada merger itu ada 3, horizontal, vertikal, dan konglomerat. Jadi hasilnya tidak spesifik. Artinya tidak ada yang bilang horizontal itu paling bagus, vertikal itu paling bagus, konglomerat paling bagus. Itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir itu adalah diversification. Pertanyaannya juga sama, tapi kalau yang tadi horizontal vertikal, kalau yang di sini diversification atau fokus. Ternyata sama juga hasilnya antara diversification dan fokus itu tidak ada satu hasil studi yang menunjukkan bilang diversification itu paling bagus, fokus itu paling bagus. Ternyata hasilnya bisa kontradiksi satu dengan lain. Jadi kalau menurut riset itu berarti tergantung situasi dan kondisi dari perusahaan yang melakukan merger. Oke, kita nanti teruskan lagi ya. Jadi sudah di halaman 23. Ada pertanyaankah sampai sejauh ini? Ada yang nggak mengerti? Boleh tanya. Untuk tugas itu nanti saya akan berikan minggu depan aja ya, karena saya masih pilih-pilih untuk assignment-nya itu company-nya apa aja. Jadi itu tugas itu akan dikeluarkan, diserahkan nanti dekat-dekat UTS. Kira-kira nggak ada pertanyaan kan? Kalau nggak ada, berarti terima kasih ya udah untuk conference hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Bu, selamat sore.